yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, saya akan membacakan dulu apa yang ditulis sebagai dalil oleh penulis di sini. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 12, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun mimman kana qablakum yusi'u adh-dhanna bi'amalihi, faqala li ahlihi, idza ana mittu fakhuduni wa dharuni fil bahri yawmin 'asif." ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له. Artinya, kata Nabi SAW, ada seseorang yang hidup sebelum kalian menganggap jelek amalnya. Maka dia berwasiat kepada keluarganya, apabila satu waktu nanti saya meninggal dunia, bakarlah tubuh saya dan taburkanlah di lautan pada saat angin bertiup kencang. Lalu mereka pun melakukannya, keluarganya maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali jasadnya, kemudian berfirman, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Maka dia menjawab, tidaklah yang mendorongku berbuat ini kecuali rasa takut kepadamu. Maka Allah pun mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bermakna, kita makna global dulu, adalah gambaran tentang bagaimana seseorang mukmin pada saat dia merasa takut dengan Tuhannya, takut akan amalnya belum diterima misalnya, atau takut ya dosa-dosanya belum dimaafkan, maka ini tanda keimanan. Dan ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rasa takut itu, rasa khawatir ini, itu akan sangat bermanfaat agar dia selalu semangat mengerjakan amal saleh, ya, dan tidak meninggalkannya sama sekali, karena khawatir justru kurang ya yang bisa meninggikan derajat dari surga, menyelamatkannya dari siksa Allah. Dan juga dia khawatir kalau taubatnya belum diterima, sehingga akhirnya ya dia bisa dihukum dengannya walaupun dia sudah bertobat, sehingga dia selalu continue dalam bertobat. Nah, ini sebuah poin penting dalam masalah keimanan seorang mukmin, bagaimana dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan digambarkan dalam hadis ini tentu umat sebelum kita, mereka punya syariat sendiri ya, yang tentu ada syariat yang bersambung ya, ada yang sama, ada yang memang berubah ya. Seperti kasus di masa Nabi Musa alaihissalam, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, kalau Bani Israel di masa itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka disuruh membunuh diri mereka. Allah mengatakan, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Kalau di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada perintah untuk membunuh diri kalau seandainya orang bertaubat. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau seseorang berbuat dosa besar, maka bila dia mengerjakan 3 hal ini, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka ini sudah cukup untuk dimaafkan dosa-dosanya. Nah, di sini Nabi SAW menggambarkan tentang umat sebelum kita. Mungkin di masa itu tidak ada larangan untuk ya membakar jenazah, gitu kan? Karena di sini dia mengatakan, karena dia khawatir rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah SWT, jangan sampai amal-amal soleh yang sudah dia kerjakan ternyata kurang, kemudian juga dosa-dosanya mungkin yang pernah dia mohon ampun belum diterima. Bukan sangka buruk sama Allah ya, tetapi dia khawatir. Kekhawatiran ini adalah sebuah poin penting yang membuat tadi saya bilang orang bisa continue menjaga amal soleh, dan juga dia ya selalu menjauhi dosa karena dia khawatir jangan sampai amalnya kurang atau jangan sampai dosanya belum dimaafkan. Nah, di sini karena dia khawatir luar biasa dengan amalnya, maka dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, ini ceritanya jenazahnya ya, maka bakarlah, dibakar jenazah jasad saya, kemudian debunya itu disebarkan, dibuang di lautan di saat angin lagi bertiup, supaya debu itu menyebar di mana-mana. Dia ingin di sini membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan menyatukan jasadnya. Dan subhanallah, dalam hadis ini digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang hambanya ini, dan betul dia menyatukan jasadnya hamba itu. Kemudian menanyakan kepadanya, apa yang membuatmu melakukan ini? Maka dia mengatakan, rasa takut kepadamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu hamba itu tulus atau tidak. Memang betul-betul karena dia takut jangan sampai amal solehnya itu kurang ya, dan jangan sampai juga dosanya belum dimaafkan. Maka dia ingin dengan cara seperti ini nanti dia
akan langsung berbicara dengan Tuhannya dan menyampaikan hajatnya. Dan seperti disampaikan dalam hadits ini, terjadi seperti apa yang diniatkan oleh orang tersebut. Akhirnya dia pun dibangkitkan dan Allah bertanya, kenapa kau lakukan ini? Maka dia mengatakan, karena rasa takut kepadamu ya Allah, maka Allah pun memaafkannya. Sekali lagi, ini adalah kemungkinan dan syariat umat sebelum kita, di mana jenazah boleh dibakar, ya, karena orang ini melakukan, dan ini jangan ditarik kepada kehidupan kita sekarang. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan untuk membakar jenazah. Ya. Tapi yang kita ingin titik beratkan dalam hadis ini adalah bagaimana rasa takutnya hamba ini kepada Allah membawanya kepada pengampunan Tuhannya atau pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penulis mengatakan, hadis ini menjelaskan betapa besarnya keutamaan takut kepada Allah. Jadi itu yang dititik beratkan. Yang menjadi konsekuensi keimanan yang mana dengannya diperoleh penghapusan dosa. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, orang tersebut yang diceritakan dalam hadis adalah orang yang beriman. Karena dia yakin adanya hisab atau hari pembalasan. Dan dia yakin bahwa perbuatan jahat akan ada balasannya. Adapun wasiat itu mungkin diperbolehkan menurut syariat mereka untuk bersungguh-sungguh bertaubat. Karena dalam syariat Bani Israel, seseorang diperbolehkan membunuh dirinya sendiri demi sahnya sebuah taubat. Ya, jadi ini poin penting sekali untuk kita garis bawahi tentunya. Ini adalah syariat umat sebelum kita. Kita tidak boleh membakar, tidak boleh kita berwasiat seperti ini. Tapi yang sedang dititikberatkan adalah tentang masalah apa yang menjadi judul bahasan kita di amal keempat dari 35 amal pelebur dosa ini, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ini gambaran umum dulu yang telah ditulis oleh penulis tentunya. Sekarang kita akan lebih jauh dan lebih dalam membahas tentang masalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan potensi takut dalam diri kita. Namun Allah menekankan dalam Al-Quran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan pernah kalian takut pada syaitan, jin, syaitan, manusia, siapa saja, makhluk. Tapi takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Berarti memang takut ini Allah berikan sebagai sebuah perangkat dalam diri seorang mukmin untuk selalu takut kepada Tuhannya. Dan takut ini sudah saya bahasakan tadi adalah takut. Ya, kalau sampai amal solehnya belum diterima sama Allah atau kurang pahalanya, sehingga akhirnya dia selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dari ibadahnya. Juga dari sisi lain dia selalu khawatir kalau dosanya akan mendatangkan hukuman padanya atau tobatnya belum diterima, sehingga dia selalu continue dalam bertaubat. Ya, begitu juga dengan berdoa misalnya, dia selalu berdoa dengan harapan satu waktu Allah akan berikan jawabannya. Maka ini semuanya adalah bagian daripada perangkat keimanan. Ini satu hal yang luar biasa, di mana seorang muslim harusnya merasa ini adalah sebuah karunia yang besar. Jadi jangan sampai Anda karena takut mati, ya, takut nanti bagaimana di kuburan, ya, disiksa atau enggak misalnya, takut amal soleh kita kurang dari timbangan amal, takut nanti kita enggak masuk surga, takut masuk neraka. Ini semua bagian daripada keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan takut ini dalam diri kita, memberikan kepada kita agar kita gunakan sebaik mungkin hanya takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah seringkali menyentuh rasa takut ini kepada hamba-hambanya agar mereka tidak melakukan perbuatan dosa. Contoh misalnya, kalau setiap orang mau melakukan perbuatan dosa, apalagi kalau dosa besar, ingin mencuri, ingin berzina, ingin apa saja, ya, memfitnah, pasti Allah mulai memberikan kepada dia rasa khawatir atau rasa takut. Ketakutan ini sebenarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya kan rasa takut itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dia jadi takut. Takut nanti jangan sampai Allah buat orang-orang mengetahui perbuatannya. Takut nanti jangan sampai Allah hukum dia sehingga Allah permalukan misalnya melalui hamba-hambanya, melalui manusia. Maka ini adalah contoh bagaimana dalam diri kita memang ada rasa takut itu. Orang, teman-teman sekalian, makin mengenal Tuhannya, maka makin takut kepada Allah. Kalau Anda makin tinggi ilmu agamanya, ya, makin sering Anda praktekkan ilmu agama itu, maka rasa takut ini akan makin kental. Ya, akan makin kental. Dan ini membawa kepada kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Makanya para salafus saleh itu dinukil kisah luar biasa dari mereka. Bagaimana Hasan Basri rahimahullah pada saat melihat jenazah, beliau langsung spontan berzikir.
memperbanyak zikirnya. Lalu ada yang menanyakan, wahai imam, kenapa anda berzikir? Lalu dia mengatakan kepada orang yang bertanya, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir. Langsung dia jadikan itu sebagai momen bagaimana dia bisa segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu pada saat melihat jenazah, maka beliau langsung berbicara mengatakan, "Pergilah di pagi hari." Kalau untuk waktu pagi misalnya. Karena kami akan menyusul sore hari. Pergilah di sore hari karena kami akan menyusul di pagi hari. Ya. Begitu juga banyak di antara ya ulama-ulama salafus saleh dulu, ada di antara mereka yang sampai pingsan pada saat melihat api unggun, lalu kemudian tubuhnya gemetar dan pingsan, ya. Ada bahkan di antara mereka yang sampai meninggal dunia karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang makin dekat dengan Allah, makin tinggi ilmunya, makin kuat imannya, maka makin kuat juga rasa takutnya. Begitu mudah mereka meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan salah walaupun atau dosa, walaupun godaannya sangat besar karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, untuk memunculkan rasa takut ini makin kental, maka kita harus makin memperdalam ilmu agama dan juga makin banyak mempraktekkan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya sesuai dengan perkataan ulama, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Ketahuilah, siapa yang paling mengenal Allah, maka pasti dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asy-Syu'bi rahimahullah, seorang tabi'in, juga berkata, innamal alimu man yakhshallah. Ketahuilah, orang-orang berilmu itulah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita harus untuk mencegah rasa takut ini lebih kental lagi, supaya kita betul-betul selalu mengontrol amal soleh kita dan meninggalkan dosa. Harus kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, di dalam statement yang lain ada yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bi'tirari atau bil iktirari billahi jahla. Maaf, saya ulangi ya. Kafa bi khasyatillahi ilma, cukuplah rasa takut kepada Allah disebut ilmu. Wa kafa bil iktirari billahi jahla, dan cukuplah ya, orang-orang yang lalai ya, atau terbuai ya, dengan karunia Allah dan dia lupa kepada Allah, maka disebut kebodohan ya. Ini disebutkan dalam majmu' fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Ibnu Taimiyah menanggapi, berkata, dari statement Abdullah bin Mas'ud ini, beliau mengatakan, wa idza kana ahlul khasyati humul ulama al-mamduhun fil kitab wa sunnah lam yakunu mustahiqina lidzammi wa dhalika la yakunu illa ma'a fi'lil wajibat. Jika orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, lalu mereka inilah yang terpuji dalam Al-Quran dan mereka pun tidak dicela, maka merekalah yang biasa menjalankan kewajiban. Maksudnya adalah orang-orang yang berilmu dan juga mengamalkan amal-amal soleh itu, ya, ilmu itu. Mengamalkan amal soleh, ilmu itu sebagai amal soleh, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman, Anda bertanya, kira-kira apa yang saya dapatkan kalau saya takut kepada Allah? Baiklah Ustaz, kami sudah faham misalnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan tadi misalnya, jadi kita jadi lebih rajin beribadah dan lebih takut berbuat dosa. Oke, itu poin. Tapi ada nggak yang kami dapatkan di akhirat nanti? Ada. Anda akan mendapatkan, kalau selalu mengikuti rasa takut ini, ekstra istana di surga. Makanya Allah menjelaskan di dalam surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut ketika nanti menghadap Tuhannya di hari kiamat, akan mendapatkan 2 surga. Jadi orang-orang mendapat 1 surga, tapi orang yang takut kepada Tuhannya ini akan mendapatkan 2 surga. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan tentang tafsir surah Ar-Rahman ayat 46 ini, seraya beliau mengatakan, siapa yang takut kepada Allah ya, atau siapa yang takut pada maqam Rabbnya, maksudnya kedudukan Tuhannya, maka kelak di hari kiamat ya, dia akan mendapatkan ya, karunia 2 surga. Dan Ibnu Katsir mengatakan, dengan takut kepada Allah maka dia menahan hawa nafsunya. Dia tidak akan melampaui batas, maksudnya mengulang-ulangi dosa misalnya.
Dia juga ya tidak akan mementingkan urusan dunia. Yang penting adalah akhirat. Tidak mengejar dunia berlebihan. Ya. Kemudian juga dia menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Dengan rasa takut itu akan muncul semua itu. Dan pasti dia akan mendapatkan 2 istana di surga. Ya. Dinukil dari kisah atau dari hadis, ya, bukan kisah tapi dari hadis Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda mengenai surah Ar-Rahman ayat 46. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 4878, Imam Muslim nomor 180. Dan juga disebutkan dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 344 sampai 345. Hadis ini berbunyi jannatani min fiddah. Yang dimaksud dengan 2 surga itu adalah 2 surga ya dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima. Maka semua bejananya dan di dalamnya semua dari perak. Wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan 2 surga juga ya dari emas dan bejana juga, ada apapun dalamnya semua dari emas. Ya. Wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibar ala wajhi fi jannati adn. Dan tidak ada yang menghalangi kaum-kaum yang ada di surga yang dapat 2 istana itu karena takut kepada Rabb mereka, melainkan ada pakaian kesombongan ya di wajah Allah di surga Aden atau surga yang tetap. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 istana di surga bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, takut ini juga bisa dipupuk ya. Dari tadi sebenarnya tahapannya untuk mencapai tingkat tertinggi dari takut kepada Allah sehingga kita selalu rajin mengerjakan amal soleh dan continue menjaganya istiqamah, dan juga kita rajin meninggalkan dosa dan berhati-hati agar tidak terjerumus. Nah, itu harus punya ilmu, kemudian diamalkan ilmu tersebut ya. Makin tinggi ilmu seseorang dan makin kuat dia dalam mengamalkan amal soleh wajib ataupun sunnah ya, maka otomatis makin kuat keimanannya dan rasa takutnya kepada Allah SWT. Nah, ini tingkatannya. Namun juga ada poin yang penting untuk digarisbawahi. Nah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya juga jangan rasa takut ya kepada makhluk kita samakan dengan Allah. Ini juga selain punya ilmu harus ada poin ini ya. Maksudnya adalah ada sebagian orang mungkin dia lebih takut misal dengan pasangan hidupnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat misalnya dia nonton sesuatu yang haram, sebenarnya dia tahu Tuhannya melihatnya, tapi dia tidak peduli dengan itu. Ya, semoga Allah maafkan kalau di masa lalu ada ini, tapi dia lebih takut kalau istrinya lewat misalnya atau suaminya lewat, maka dia tiba-tiba tutup handphone tersebut. Rasa takutnya kepada makhluk lebih besar daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang mencuri, berzina, apa saja, dia tidak takut sama Tuhannya. Kenapa? Karena kurangnya ilmu dan dia coba memunculkan dan dia menerima bisikan syaitan agar dia lebih takut kepada makhluk. Jadi rasa takut yang dibisikkan itu, nanti kalau orang ini tahu kamu pencuri, maka mungkin dia tidak akan pekerjakan misalnya. Jadi arahnya ke situ. Bukan justru lebih takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan merusak rasa takut yang sebenarnya. Ya. Juga poin penting yang harus digarisbawahi dalam masalah ini, syaitan selalu menakut-nakuti. Dia mau tunggangi rasa takut kita itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'a." Jadi kalau orang mau jihad, orang mau sedekah, orang mau apa saja melakukan perbuatan yang butuh keberanian, ya. Misalnya dia sedekah keberanian untuk melawan, mungkin dia pas-pas tapi dia keluarkan sedekah itu. Atau jihad berperang jalan Allah, atau bangun sholat malam sementara mungkin dia masih mengantuk. Misal contoh, ya. Maka semua itu pada saat dia melawannya dan dia berusaha untuk ya bangun karena Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan aman. Tapi syaitan menakut-nakutinya. Nanti kalau kamu jihad, istrimu akan nikah sama siapa, gitu kan. Misal, bagaimana kalau anggota tubuhmu cacat? Bagaimana kalau kau ditawan oleh musuh? Yang ditakut-takuti itu semua. Sampai kata Nabi SAW, kalau orang mau berjihad, ya, kemudian dia ditakut-takuti oleh syaitan, tapi dia tetap melaksanakannya, tetap dia pergi sampai dia mati syahid, maka baginya surga. Kan begitu. Begitu juga orang kalau mau sedekah, ditakut-takuti. Nanti kamu makan apa? Kamu lebih perlu
nanti ada gini dan gitu, sehingga dia tidak bersedekah. Juga dengan sholat malam, tidurlah, lebih baik tidur. Mungkin butuh istirahat, tubuh butuh ini dan segala macam. Padahal sebenarnya hak Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Pastikan teman-teman sekalian, kalau kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, urusan kita semua akan mudah. Karena semua perkara kita ini urusan kita, kalau baik maka karena baik hubungan kita sama Allah. Kalau rusak maka karena rusak hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman sekalian, walaupun ada hal yang sangat penting, misalnya meeting menghasilkan miliaran rupiah, atau pertemuan penting dengan orang lain yang akan Anda lakukan misalnya selepas sholat wajib. Kadang-kadang ada orang, dia tidak khusyuk dalam sholatnya karena selalu mikirkan masalah yang urusan sama makhluk tersebut. Pastikan teman-teman sekalian, kalau dia lalaikan sholatnya, kemudian dia mendahulukan, ya, dalam sholat pun dia selalu berpikir tentang masalah urusan dunianya itu, maka itu tidak akan sukses. Tapi coba, ya, Anda lebih konsentrasi dalam sholat, bahkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusan setelah itu. Lihat bagaimana mudahnya dan keberkahan yang Allah datangkan dari usaha yang akan kita lakukan setelah itu. Walaupun kita cuma salat sunnah, coba konsentrasi kita, sujud, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, Allah akan mudahkan semua urusan, ya. Berulang kali kami coba praktikin ini. Teori ini luar biasa, gitu. Jadi walaupun kita ada hal yang mendesak, yang penting sekali, tapi pada saat sedang beribadah kepada Allah, konsentrasi, zikir habis sholatnya kita jaga kehusyuannya. Kalau lagi baca Al-Quran, baca dengan tenang. Kemudian setelah itu baru kita berikan hak makhluk. Subhanallah, keberkahan yang luar biasa Allah berikan. Tapi di saat orang itu buru-buru sholat, karena kenapa? Oh, lagi janjian sama orang. Maka dia lalaikan hak Tuhannya di sini, karena kurangnya rasa takutnya kepada Allah. Maka pastikan juga permasalahan di sana tidak akan selesai dan sukses. Maka ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan konsekuensi dari orang yang takut pada Allah adalah meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Hasilnya kalau Anda takut kepada Allah nanti adalah Anda akan pasti selalu mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan, dan itu sebuah karunia yang luar biasa, gitu, ya. Itulah orang yang akan mendapatkan 2 surga yang dijanjikan dalam surah Ar-Rahman tadi ayat 46, ya. 2 surga itu terdapat bejana, perhiasan, bangunan, dan isi lainnya yang terbuat dari emas. Salah satu dari 2 surga itu diperuntukkan karena meninggalkan yang diharamkan, dan surga lainnya diperuntukkan karena ketaatan yang diperintahkan. Tafsir As-Sa'di halaman 880. Jadi surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan orang yang takut pada Tuhan akan mendapatkan 2 istana. Nabi SAW tadi sudah sebutkan hadis yang kami bacakan. Ada istana yang Allah berikan dari emas, dari perak, dan semua dalamnya, semua perabotnya dari perak. Dan ada juga istana emas, semuanya perabotnya dan apapun dalamnya dari emas. Maka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang takut kepadanya. Lalu Syekh Sa'di rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan bahwasanya 2 surga yang dijanjikan, 1 surga itu karena rasa takutnya sehingga membuat dia termotivasi selalu mengerjakan ketaatan, ini dapat istana sendiri. Dan 1 istana lagi diberikan karena rasa takut yang muncul membuat dia khawatir dan tidak mau melakukan perbuatan dosa. Nah, ini juga punya dapat istana. Dari sini juga kita ambil pelajaran penting teman-teman sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa luas rahmatnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita peluang-peluang yang sangat banyak. Dari 1 perbuatan amal soleh bisa banyak sekali kita mendapatkan pahala di situ. Contoh misalnya sholat. Kita kalau sholat di wudu ada pahalanya. Melangkah ke masjid ada pahalanya. Masuk masjid ada pahalanya. Sholat sunnah sebelumnya qabliyah ada pahalanya. Doa di antara azan iqamah ada pahalanya. Takbiratul ihram pertama imam ada pahalanya. Setiap bacaan dan gerakan dalam sholat ada pahalanya. Selepas salam ada doa, selesai sholat, selepas sholat ada zikir, ada pahalanya. Gitu kan? Ada sholat ba'diyahnya misalnya. Di sholat wajib ada ba'diyah seperti duhur, maghrib dan isya misalnya. Ada pahalanya. Ini untuk kita sendiri. Tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk menambah pahala itu. Bagaimana caranya? Ajak orang lain. Atau Anda menjadi muazzinnya. Atau Anda menjadi imamnya. Atau Anda membangun masjidnya. Menyiapkan karpetnya.
fasilitas tempat uduknya. Padahal sebenarnya tadinya bisa kita kerjakan sendiri. Tapi kita bisa mendapatkan pahala dengan memudahkan orang lain juga mengerjakannya. Ini akan menambah ekstra pahala. Dan itu hampir semua di sisi ibadah kita sama. Ini satu sisi tentang masalah ibadah. Dan di saat Anda sedang mengerjakan ketaatan, berarti kan Anda meninggalkan larangannya ibadah itu. Apa itu? Misalnya Anda sholat. Berarti kan ini perintahnya. Larangannya adalah meninggalkan sholat. Anda sekarang mendapatkan pahala karena mengerjakan ketaatan, mengerjakan ibadah tersebut. Anda juga dapat pahala karena meninggalkan yang dilarang dari ibadah itu. Misalnya meninggalkan sholat. Nah ini luar biasa gitu. Sisi panen pahala yang luar biasa. Sulit digambarkan kalau dengan akal manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemurah, maha penyayang. Belum lagi Allah kekalkan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Selain kita bisa dapat pahala dengan cukup banyak dari satu jenis pahala sendiri, tadi sudah kami kasih contoh ya. Dengan kita kerjakan dapat pahala, dengan kita ajak orang lain dapat pahala. Kita siapkan fasilitasnya juga dapat pahala. Jadi kita punya banyak kantong-kantong pahala di satu jenis ibadah. Dan itu bisa terjadi di semua jenis ibadah. Dan belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala janjikan akan lipat gandakan 10 kali lipat minimal itu ya. Dari semua balasan pahala kebaikan. Coba bayangkan. Dan Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang sangat mulia. Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat ingin mengerjakan satu kebaikan dan belum sempat mengerjakannya. Baru niat sholat malam, baru niat sedekah, baru niat hadir majelis ilmu, baru niat mau membantu, menjenguk orang susah, menjenguk orang sakit, bakti orang tua, haji dan umroh, jihad, apa saja. Baru niat. Belum sempat melakukannya, karena belum punya peluang untuk itu, kutiba lahu hasanatun kamila. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Baru niat saja. Oleh karena itu sering kami ingatkan teman-teman sekalian, kalau mau tidur malam, jangan cuma langsung tidur. Niatkan sholat malam. Kalaupun kebablasan tidur sudah mendapatkan lengkap pahala itu. Kata Nabi SAW, fa'in amilah, kutiba lahu asyru adha'afiha ila 700 difin ila adha'afin kathira. Kalau dia betul-betul kerjakan apa yang sudah diniatkan dari amal soleh, dia bangun sholat malam tadi, dia betul-betul silaturahim keluarga, dia betul-betul bakti sama orang tua hari itu, dia betul-betul jenguk orang sakit, dia apa saja amal soleh yang sudah dia niatkan, dia kerjakan, diberikan 10 kali lipat dari pahala tersebut sampai 700 kali lipat. Bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak, tergantung kadar keikhlasannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu sibuk dengan amal soleh dan Allah berikan pahala maksimal. Bukan pahala yang minimal, tapi kita minta kepada Allah diberikan pahala maksimal. Karena ini luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, sebaliknya, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan dosa, niat ingin berzina, niat ingin berbohong, menipu, dan segala macam, lalu dia batalkan karena Allah, dicatatkan baginya satu pahala. Berarti kan ada sumber pahala dari amal soleh yang kita kerjakan, ada sumber pahala dari pembatalan dosa. Itu. Nah ini tadi yang kita jelaskan itu. Kemudian kata Nabi SAW, wa in amilah kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Dan kalau dia kerjakan dosa itu hanya dicatatkan baginya satu dosa saja. Karunia apalagi teman-teman sekalian yang kita harapkan lebih daripada ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi memang Allah dasarnya memberikan lebih banyak daripada itu. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung ya rezeki atau karunia dari Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan sisa bahasan kita berhubungan dengan masalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali saya ingatkan lagi apa yang kita sudah singgung di sesi awal tadi dari materi kita. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah perangkat keimanan yang sangat mahal. Di saat muncul rasa takut itu dalam diri Anda, dalam jiwa Anda takut jangan sampai amal soleh saya ini kurang. Maka Anda selalu dengan itu meningkatkan kualitasnya dan menjaga ya agar dia selalu continue Anda kerjakan terus menerus. Dan juga Anda khawatir dan takut jangan sampai kalau terjerumus dalam dosa ini malah saya akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah karunia yang luar biasa. Bilal radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu, dan hampir mayoritas sahabat, kalau kita nukil kisah-kisah di hari wafatnya, menjelang wafat mereka, umumnya mereka ditanya, apa yang Anda khawatirkan?
Umumnya mereka mengatakan dosa dan perjalanan masih jauh. Kok bisa? Figur seorang muadzin Nabi Bilal sepanjang hidupnya azan, sepanjang hidupnya mendampingi Nabi SAW. Lalu kemudian menjadi pasukan terbaik dan sahabat terbaiknya Abu Bakar, pasukan terbaik dan sahabat terbaiknya Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Sepanjang hidupnya, di akhir hidupnya selalu jihad, dan sampai termasuk Bilal lah orang salah satu dari 12.000 pasukan muslim yang masuk ya, atau sekian ribu pasukan muslim yang masuk menembus ya istana putihnya Kisra. Beliau luar biasa gitu. Ini hidupnya sepanjang hari itu semuanya ibadah. Abu Darda itu terkenal dengan seorang abidnya sahabat, ahli ibadahnya sahabat. Bagaimana beliau selalu mengisi hidupnya, saking sukanya sama ibadah sampai pernah beliau setiap hari puasa dan setiap malam tidak pernah tidur, selalu sholat malam. Dan Nabi SAW tegur untuk memperbaiki, untuk meringankan itu, agar memberikan jasadnya manfaat dan segala macam. Jadi selalu sibuk. Apa yang membuat mereka sibuk seperti ini? Karena rasa takutnya kepada Allah SWT. Karena dia takut kepada Allah, akhirnya mereka jadi tidak mau lalai. Jangan sampai nanti kurang nih. Sebaliknya orang kalau tidak ada rasa takut ini dalam dirinya, tidak ada kekhawatiran, maka kita akan temukan orang ini selalu lalai. Ya sudahlah, sholat tidak masalah, ibadah nggak ada masalah, khusyuk atau nggak khusyuk nggak penting, gitu kan? Yang penting sudah dikerjakan. Kayak tadi Jumatan, yang penting hadir, ya, meramaikan misalnya, atau sebagai pengguguran terhadap satu kewajiban. Ini sayang sekali, sayang sekali. Tapi kalau orang yang sudah memiliki ilmunya seperti yang kita pelajari pada siang ini, semoga Allah SWT berkahi ilmu ini, adalah orang yang memang menunggangi potensi takut dalam dirinya justru untuk mengerjakan ibadah dan meninggalkan larangan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-A'la ayat 9 sampai ayat 12, ya. Yang bunyinya, "Fadzakir inna fa'ati dzikra." Berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat. Saya dzakkaru may yakhsha. Dan manfaat itu akan didapatkan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi manfaat dari keimanan, manfaat dari ketaatan, sehingga melahirkan kebahagiaan, rezeki yang melimpah, ya, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan di dunia dan juga puncaknya di surga di akhirat sana, itu akan diberikan justru kepada orang yang takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan justru orang-orang celaka yang selalu menjauhkan diri dari ya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dan menganggap tidak penting untuk takut kepada Allah. Alladzi yaslan naral kubra. Dan mereka itulah orang-orang yang pasti akan memasuki neraka yang besar atau api yang besar, maksudnya adalah neraka, ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan di dalamnya dia tidak hidup juga tidak mati. Disiksa terus, ya. Qad aflaha man tazakka. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang justru dia, maaf ini sampai ayat 14 ya. Maka beruntunglah orang-orang yang justru ya mensucikan dirinya, dia berusaha kembali kepada ayat ya 10 tadi, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan pendapat, tentu banyak pendapat beliau tentang masalah takut kepada Allah SWT, tapi diantaranya adalah beliau mengatakan rasa takut pada Allah membuat seseorang itu takut memang kepada Allah yang sebenarnya. Kalau takut yang sebenarnya pasti akan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau orang lihat, orang tidak lihat, ya. Mau ada konsekuensi lanjutan hubungan sama manusia atau putus hubungan dengan manusia, ya. Hilangnya fasilitas dunia, ya, atau bertambahnya fasilitas dunia itu tidak akan pengaruh bagi dia. Bagi dia adalah yang terpenting bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha. Ini penting sekali. Berapa banyak orang yang tadinya mau mengerjakan perbuatan dosa, dia batalkan karena dia takut kepada Allah SWT. Ingat, bukan hanya takut pada manusia. Manusia tidak ada manfaatnya bagi Anda. Manusia tidak ada manfaat pahala yang Anda dapatkan balasan dari Allah SWT. Tapi takut karena Allah SWT. Anda punya peluang berzina, Anda batalkan karena takut kepada Allah SWT. Ada peluang mencuri, Anda batalkan karena Anda takut kepada Allah SWT. Manipulasi data, Anda batalkan karena takut kepada Allah SWT. Anda ingin berbuat zalim pada siapapun, pada pasangan hidup, pada anak-anak, kepada orang di sekitar kita, ya, juga
akan batalkan karena takut kepada Allah SWT. Karena potensi untuk meninggalkan perbuatan dosa pasti akan ada. Penawaran-penawaran dari syaitan akan ada. Tapi bagaimana kita mengedepankan rasa takut kita kepada Allah sehingga kita tinggalkan itu. Begitu juga rasa takut ini akan mendatangkan semangat yang luar biasa untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin luar biasa. Saya ulangi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, rasa takut pada Allah membuat seseorang takut padanya, yang takut yang sebenarnya, takut yang sebenarnya. Rasa takut ini membuat dia semakin mengenali Allah. Ilmu ini membuatnya semakin khawatir kepada siksa Allah. Sehingga dia semangat ibadah, dia takut berbuat dosa. Lalu rasa khawatir terjerumus dalam dosa atau disiksa oleh Allah ini akan mengantar dia pada ketaatan yang maksimal. Jadi orang yang takut pada Allah pasti akan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang dimaksud dengan takut kepada Allah yang sebenarnya. Nah, ini poin luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian jaga ini. Ada sering kali beberapa jemaah yang bertanya pada kami dalam majelis sambil mengatakan, Ustaz, saya kok takut mati ya. Kadang-kadang saya itu kalau ingat mati, saya jadi khawatir. Jangan sampai nanti amal saya masih sedikit. Jangan sampai nanti dosa-dosa saya belum dimaafkan. Subhanallah, justru ini yang sedang kita bahas. Kekhawatiran seperti ini sangat luar biasa gitu. Ya. Berapa banyak orang karena khawatir dan takut kepada Allah, maka dia tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dinukil kisah beliau, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, bahkan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam itu 40 tahun. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari saja, maka dipastikan dia akan selamat dari kemunafikan dan selamat dari neraka dan kemunafikan. Ini 40 tahun. Sampai murid-muridnya mengatakan, kami tidak pernah melihat Sa'id bin Musayyib rahimahullah selama 40 tahun kecuali antara rumahnya dengan masjid. Beliau juga mengatakan tentang dirinya, saya selama 40 tahun tidak pernah melihat kecuali pundaknya imam. Di saf pertama di belakang imam langsung. Apa yang mendorong orang bisa komitmen selama 40 tahun menjaga itu? Tidak ada kecuali rasa takut kepada Allah SWT. Takut amalnya kurang, takut nanti kalau dia tidak sibukkan diri dengan amal soleh maka akan sibuk dengan dosa. Dan takut kalau buat dosa dihukum, maka dia sibuk terus dengan amal soleh sampai ajal menjemput mereka. Begitu luar biasanya. Dan ini yang dinukil dari para salafus soleh. Mereka sibuk selalu dengan apa yang baru saja kita jelaskan ini. Jadi ini bahasan yang penting sekali untuk kita fahami baik-baik. Dan sesuai dengan judul buku kita, ini akan menjadi pelebur terhadap dosa-dosa. Karena orang yang takut kepada Tuhannya akan diberikan balasan surga tadi, yang berarti tentu masuk surga kalau dosanya dibersihkan atau dosanya sudah tidak ada. Nah, ini poin yang luar biasa. Dan kita juga sudah tahu bagaimana Nabi SAW menyebutkan salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah tanda-tanda rasa takut kepada Allah. Jadi dia merasa menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara 7 golongan tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan puncak rasa takut seorang hamba sama Tuhannya adalah di saat dia mudah sekali lunak hatinya, sehingga dia takut sekali sama Allah, hatinya bergetar sampai juga membuat air matanya selalu menetes. Tapi ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 2, gabungan antara kedua ini, hatinya bergetar dan akhirnya air matanya menetes. Surah Al-Anfal ayat 2. Bunyinya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang tafsir surah Al-Anfal ayat 2 ini adalah sifat orang beriman yang sebenarnya. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat level luar biasa rasa takutnya kepada Allah SWT, maka akan gemetar hatinya. Jadi kalau Anda dengar ayat Al-Quran, melihat fenomena alam, banjir, gempa, atau ada jenazah depan mata Anda, orang tabrakan, meninggal depan mata Anda tidak tersentuh sama sekali. Ini berarti ada hal yang ada masalah di sini.
ya, dengan keimanan Anda. Tapi di saat Anda melihat fenomena seperti ini dan Anda tiba-tiba jadi takut kepada Allah, gemetar hati kita, ketakutan. Jangan kita langsung membayangkan bagaimana kalau kita yang menjadi jenazah tersebut, ya. Maka ini adalah tanda keimanan, ini puncaknya. Maka hati bisa gemetar dan air mata bisa menetes, ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ini adalah sifat orang beriman yang sebenarnya, yaitu ketika mengingat Allah hatinya menjadi takut atau gemetar sehingga dia mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa dia mendengar As-Su'di berkata tentang ayat ini, orang yang disebut dalam ayat ini adalah orang-orang yang berbuat zalim atau ingin bermaksiat. Lalu ada yang mengatakan juga bertakwa pada Allah, maka hatinya takut gemetar. Maksudnya, ada juga yang mengatakan makna ayat ini, ya, adalah orang-orang yang tadinya mau berbuat dosa, tapi karena dia takut kepada Allah, gemetar hatinya. Bisa juga makna itu. Atau, memang ada orang-orang yang mengingat Allah secara umum, tadi saya bilang melihat fenomena, bisa bertafakkur misalnya, melihat ciptaan Allah SWT di langit, di lautan, mungkin lebih peka lagi di pepohonan, di dirinya sendiri, di hewan-hewan. Semua ini membuat dia sudah cukup makin tunduk dan takut kepada Allah SWT, sehingga dia tahu ada Tuhan yang mengawasi dia. Atau memang hal-hal yang lain, yang peringatan dari Allah, banjir, gempa tadi, ya, bencana alam, membuat dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajak orang-orang beriman agar memiliki sifat ini dan mencapai pada level ini. Artinya rasa takutnya ada karena potensi sudah ada, lalu kemudian terus diasah sama dia dengan ilmu agama yang benar, dengan mengamalkan amal-amal tersebut, maka ada rasa takut. Makin kental dia mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka makin peka rasa takutnya. Dan Allah mengingatkan bagi orang-orang yang belum tersentuh sampai ke level itu dalam surah Hadid, Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 16. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah waktunya bagi orang beriman untuk takut hatinya dan tunduk, ya, ketika mengingat Allah. Jadi ini Allah SWT ingatkan, dan ini ayat yang membuat Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sadar dari sifat perampoknya atau kebiasaan merampoknya, atau jadi preman jalanan, ya, orang yang suka mengganggu orang lain dengan merampok dan merampas harta mereka. Tobat justru kena mendengarkan ayat ini. Ya. Bagaimana, kapan, lalu sampai kapan kita mau lalai? Ya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 83 tentang masalah orang-orang yang takut hatinya ini. Kalau mereka mendengar firman Allah, peringatan-peringatan sampai kepada mereka dari Rasulullah SAW, hati mereka lunak dan akhirnya mata mereka meneteskan air mata. Allah menggambarkan tentang An-Najashi rahimahullah, ya. Beliau adalah seorang raja di Ethiopia di masa Nabi SAW, dari agama Nasrani masuk Islam, gitu kan. Dan akhirnya meninggal dalam keadaan Islam, dan Nabi SAW salatil ghaib, beliau salat ghaib di kota Madinah karena di Ethiopia tidak ada yang salat, gitu kan. Dia menyembunyikan keislamannya. Di awal beliau mendengarkan, An-Najashi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW melalui lisan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakak kandungnya Ali bin Abi Thalib, lebih tua sekitar 10 tahun dari Ali, yang menjadi pemimpin daripada muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah menuju ke Ethiopia. Ayat itu berbunyi dalam surah Al-Maidah 83, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaqulun rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, maksudnya Muhammad SAW, maka melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang memberikan kesaksian tentang Al-Quran ini dan juga risalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup teman-teman sekalian, renungilah sabda Nabi SAW, penutup menjelaskan, menguatkan apa yang kami sampaikan tadi. Makin takut Anda kepada Allah, maka makin lunak hati ini dan makin mudah meneteskan air mata. Kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, yang pertama adalah mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Dan tidak mungkin kita meneteskan mata takut kepada Allah kecuali memang, ya, kita punya rasa takut itu sendiri, ya. Yang akhirnya kita karena menikmatinya ibadah,
Nikmatnya ibadah itu sholat sekarang kita sampai meneteskan air mata dan kita bersyukur sama Allah diberikan kesempatan itu. Atau kita bisa saja meneteskan air mata karena takut atas dosa yang pernah kita lakukan lalu kemudian taubat dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'inun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang begadang justru karena berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala atau di perbatasan antara pasukan muslim sama pasukan kafir. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.